Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas 2.2 ya, grafik fungsi kuadrat untuk halaman 82 sampai 92. Ini khusus akan membahas untuk materinya saja ya, kelas 9 semester 1. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju website liquinout.blogspot.com. Nah, untuk kegiatan pertama ya, menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX, di mana A-nya ini adalah konstanta. Gambarlah grafik fungsi kuadrat yang paling sederhana, yaitu ketika B sama dengan C sama dengan 0. Untuk mendapatkan grafiknya, kamu dapat membuat grafik untuk beberapa nilai X dan mensubstitusikannya pada fungsi Y sama dengan AX. Misalkan, untuk A sama dengan 1, A sama dengan min 1, dan A sama dengan 2. Kerjakan kegiatan ini dengan teman sebangkumu. Oke. Yang pertama ini yang A ya, lengkapi ketiga tabel berikut. Kita akan mengerjakannya. Nah, untuk yang di sini bagi kalian yang masih belum ngerti, ini kan min 3 dan sini kok bisa min 3x kuadrat. Nah, min 3x kuadrat ini adalah si Y-nya ya. Jadi kalian tinggal masukkan apa persamaan dari si Y-nya aja, begitu. Berarti misalkan di sini x kuadrat, maka min 3 kuadrat sama dengan 9. Berarti x-nya kan tadi min 3 ya. X-nya min 3 ini ya. Dan y-nya 9. Nah, kalau bertanya x3-nya ini, min 3-nya dari mana? Itu adalah percobaan. Nanti kalian juga bisa membuatnya min 4, min 5, itu bebas kalian. Tapi kalau Bapak sendiri akan mencobanya dari min 2 sampai 2 ya. Mencobanya seperti itu. Nah, kalau untuk yang di buku ini dari min 3 sampai 3 itu sebenarnya bebas, mau min 4 sampai 4 juga tidak apa-apa. Selanjutnya ini min 2, maka min 2 kuadrat sama dengan 4 ya. Jadi min 2,4x Y, jangan lupa ya. Min 2 sama 4. Nah, untuk yang min 1 ini Y-nya juga 1 ya. Jadi min 1,1. Untuk X-nya 0, maka Y-nya juga 0 ya. 0 kuadrat tetap 0 ya. Jadi titiknya 0,0. Sekarang X-nya 1, Y-nya 1. Maka titiknya 1,1. Untuk X-nya 2, Y-nya 4. Maka titiknya 2,4. Nah, sama untuk yang X3 ya. Y-nya jadi 9. Nah, titiknya 3,9. Untuk yang tabel kedua ya, tabel kedua ini juga sama, cuman bedanya ada negatif di depannya. Karena negatif makanya ada kurung. Bagaimana jika di sininya itu 2x, sama aja ya. Ntar dikurung lagi. Misalkan kita buat ya, min 2, misalkan min lagi seperti ini ya. Seperti itu. Setelah itu ini udah min 3 kuadrat itu 9. Dikalikan, karena 9 itu positif, dikali dengan negatif, maka hasilnya negatif ya. Min 3, min 9, seperti itu. Nah, ini juga sama nih. X-nya negatif 2. Jadi Y-nya negatif 4 ya. Min 2 kuadrat itu 4. Karena 4 itu positif, maka positif dikali negatif itu sama dengan negatif ya. Jadi titiknya min 2, min 4. Jika X-nya negatif, maka Y-nya negatif juga. Nah, titiknya min 1, min 1. Untuk X-nya 0, maka Y-nya juga 0. Titiknya 0,0. Jika X-nya 1, Y-nya negatif 1. Maka titiknya 1, negatif 1. Sama yang nomor ini juga ya, selanjutnya ya. Seperti itu caranya. Oke, kita beralih ke tabel yang ketiga. Yang ketiga juga sama, kalian
tinggal buat ya. Kalau perintahnya disuruh 2x kuadrat, maka di sininya juga 2x kuadrat. Nah, si x-nya ini nanti diganti dengan si x yang ada di depannya ya. Seperti itu. Jadi, min 3 kuadrat itu 9 dikali dengan 2. Nah, 2 min 3 kuadrat seperti ini ya. Kalau kalian bingung. Kalau kalian bingung caranya, min 3 kuadrat dikali min 3 kuadrat itu 9 ya. Berarti 2 dikali 9 sama dengan 18. Atau kalau kalian masih belum paham tentang pengurangan ini sama aja kayak seperti ini. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, yang jika x-nya min 2 maka y-nya 8, titiknya min 2,8. Jika x-nya min 1 maka y-nya 2, jadi titiknya min 1,2. X-nya 0 maka y-nya 0, titiknya 0,0. Untuk x-nya 1, y-nya 2, maka titiknya 1,2. Untuk x-nya 2, y-nya 8, maka titiknya 2,8. Untuk x-nya 3, y-nya 18, maka titiknya 3,18. Nah, untuk yang B, tempatkan titik-titik koordinat berada dalam tabel di atas pada bidang koordinat. Gunakan 3 warna berbeda. Nah, di sini nanti kita akan membuat pemisahnya ya. Ini akan dihapus. Ini. Nah, ini adalah untuk yang A ya. Yang A ini seperti ini jadinya. Kalau kita hubungkan seperti parabola ya. Kalian tahu parabola TV? Nah, seperti itu ya. Kalau parabola TV berbentuk lingkaran. Nah, ini seperti ini ya. Ini namanya parabola yang menghadap ke atas ya. Bagaimana yang B-nya? Nah, seperti ini. Kalau yang B berarti menghadap parabola ke bawah. Seperti ini ya. Oke, selanjutnya. Ini grafik Y sama dengan min X kuadrat. Yang C, seperti ini ya grafiknya. Jadi, grafiknya ini tadi ada yang melebar, ada yang menyempit ya grafiknya. Seperti ini. Ini grafik yang sama dengan 2X kuadrat. Nah, di sini kalau kita gabungkan, gambarnya akan seperti ini nih. Nah, ini yang Y sama dengan 2X kuadrat seperti ini ya. Untuk Y sama dengan X kuadrat yang warna hitam, dan yang biru ini untuk Y sama dengan min X kuadrat. Ayo kita amati, berdasarkan hasil pengamatan menggambar grafik, maka didapatkan informasi berikut. Nah, grafik Y sama dengan X kuadrat. Nah, ini yang hitam ya. Berupa parabola yang terbuka kemana? Ke atas ya. Terbuka ke atas. Sedangkan grafik yang Y sama dengan min X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke bawah ya. Kalau negatif berarti dia nantinya ke bawah. Sekarang yang grafik Y sama dengan 2X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke atas. Nah, di sini ada perbedaan yang ke atas juga ya. Grafik Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X kuadrat sama-sama parabola yang terbuka ke atas. Dan perbedaannya adalah grafik YX kuadrat lebih lebar ya. Jadi kalau dia 3x kuadrat sama 2x, maka lebih lebarnya nanti yang si 2x ya. Seperti itu. Daripada grafik Y sama dengan 2x. Jadi kalau yang semakin lebar seperti ini ya. Ini kuadrat. Yang lebih lebar ya. Ini 2x kuadrat. Ini 3x kuadrat. Jadi semakin besar si A-nya ya, untuk yang X kuadrat doang, maka semakin menyempit parabolanya, seperti itu. Nah, sini ayo kita simpulkan, berdasarkan kegiatan 1, kesimpulan apa yang kamu peroleh? Nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Yang pertama, jika A lebih besar daripada 0, maka parabolanya akan terbuka ke atas ya. Jika A kurang dari 0, maka parabolanya akan terbuka ke bawah. Jika A lebih besar daripada 0 dan nilai A makin besar, maka grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat terbuka ke atas dan makin melebar.
Yang 4, jika A kurang dari 0 dan nilai A makin kecil, maka grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat terbuka ke bawah dan makin besar, seperti itu. Kegiatan 2, menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C. Nah, untuk yang kegiatan awal ya, tadi kita udah tahu ya kegiatan awal itu Y sama dengan AX kuadrat. Sekarang sini nggak ada A-nya tapi plus C gitu. Oke, pada kegiatan ini kamu akan menggambar grafik fungsi kuadrat ketika B-nya sama dengan 0, C-nya tidak sama dengan 0. Kegiatan ini dibagi menjadi dua subkegiatan. Pada kegiatan ini kamu menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C sebanyak 2 kali, yaitu untuk C sama dengan 1 dan C sama dengan min 1. Di sini ayo kita gali informasi. Seperti yang awal ya, kegiatan 1 kalian tinggal ganti saja X-nya ini dengan si X yang ada di depan. Kalau di buku ini akan terus min 3 sampai 3. Tapi kalau untuk yang dicoba di soal itu akan min 2 sampai 2 saja ya. Untuk lebih menghemat dan mempercepat. Nah, jika X-nya 2, min 2 ya, maka Y-nya 5. Maka titiknya min 2,5 seperti itu. Jika X-nya min 1, maka Y-nya 2, maka titiknya min 1,2. Jika X-nya 0, Y-nya 1, maka titiknya 0,1. X-nya 1, Y-nya 2, maka titiknya 1,2. Jika X-nya 2, maka Y-nya 5, jadi titiknya 2,5. Yang nomor 3 ya, yang titiknya 3. Yang X-nya 3 itu Y-nya 10, maka titiknya 3,10, seperti itu. Nah, untuk yang tabel yang kedua ya, min 2, maka titiknya Y-nya 3, maka titiknya min 2,3. Jika X-nya min 1, maka Y-nya 0, titiknya min 1,0. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan min 1. Jadi titiknya 0, min 1. Untuk X-nya 1, maka Y-nya 0. Jadi 1,0. Jika X-nya 2, Y-nya 3. Titiknya 2,3. Jika X-nya 3, maka Y-nya 8. Maka titiknya 3,8. Nah, bagaimana gambarnya? Ini adalah gambar untuk yang tabel yang pertama ya. Tabel yang pertama seperti ini. Kayak seperti parabola ya. Parabola tapi yang melebar. Nah, ini ya. Ini ada titiknya ya. Ini min 3,9. Nah, sebenarnya ini min 3,9 itu ke atas seperti itu ya. Tidak ditulis misalkan itu apa. Tapi kita mencobanya dari yang min 2 sampai 2 ya di sini. Nah, min 2 ini tadi angkanya min 2 sampai 5. Nah, min 2 sampai 5 benar ya. Min 2 sampai 5 sini ya. Terus ini ada min 1,2, min 1,2 benar ya. Kalau kalian cek ini benar semua titik-titiknya. Oke, selanjutnya yang tabel kedua ya. Tabel kedua habis pembahasan, ayo kita amati. Nah, di sini ada berdasarkan hasil pengamatanmu, lengkapi kalimat-kalimat berikut. Untuk yang A, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tadi yang awal memotong sumbu Y di titik koordinat 0,0. Nah, untuk yang B ini, kita lihat di soal ini ya. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1 memotong sumbu Y di titik koordinat mana? 0,1 ya. Seperti itu. Untuk yang D, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1 merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar 0 ya. Satuan ke atas seperti itu. Kalau ditanya geseran ya, maksudnya geseran ini adalah yang si nilai X-nya ya. Nilai X-nya tetap ya. Saat dia memotong sumbu Y yang sama. Oke. Selanjutnya. Nah, ini adalah yang tabel kedua ya. Tabel kedua ini
ternyata nyampe kuadran antara 3 dan 4. Nah, seperti ini ya. Oke. Grafiknya, grafik Y sama dengan X kuadrat min 1 yang tabel ini ya. Nah, sekarang ayo kita amati untuk C-nya, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 1 memotong sumbu Y di titik koordinat berapa? 0, min 1 ya. Jadi paling bawahnya. Sekarang yang E-nya, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat min 1 merupakan grafik Y sama dengan X kuadrat geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar 1 ya, 1 satuan ke bawah seperti itu. Oke, ayo kita simpulkan. Untuk C positif, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar C satuan ke atas. Nah, untuk yang B, untuk C negatif, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar min C satuan ke bawah. Yang C, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus C memotong sumbu Y di titik koordinat 0, min C ya. Oke. Kegiatan 3 menggambar grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat plus BX. Pada kegiatan ini kamu akan menggambar grafik fungsi kuadrat ketika C-nya sama dengan 0 dan B-nya tidak sama dengan 0. Kegiatan ini dibagi menjadi 3 sub kegiatan ya. Ini ketika B sama dengan 1, B sama dengan min 1, dan B sama dengan 2. Pada kegiatan ini kamu akan mengenal titik puncak dari suatu grafik fungsi kuadrat. Di sini juga kita akan melengkapi tabel seperti biasa ya. Karena kita udah mencoba antara 1 dan 2, maka sedikit dipercepat videonya. Nah, di sini udah ketemu ya. Semua tabelnya udah terisi juga ya. Maka kita tinggal buat grafiknya saja. Grafik tabel yang pertama seperti ini ya. Jadi kayak parabola juga. Ini kalau kita mau lanjutkan lagi, misalkan ada nilainya lagi, ini akan sama seperti ke atas seperti ini. Nah, kalau mau dilanjutkan lagi, tapi tidak apa-apa karena sini doang ya. Oke, selanjutnya untuk yang B, tabel B ya. Ini seperti ini. Jika kalian buat lagi tabelnya, jadi seperti ini lagi lanjutannya. Nah, seperti ini ya. Ini sampai titik juga ya. Oke. Untuk tabel yang ketiga ya, kita akan bercepat lagi juga. Nah, jika kalian memang butuh diisi di buku tulis kalian bisa menulisnya dengan men-stop videonya. Setelah itu kalian gambar seperti ini lagi ya grafiknya. Seperti ini grafiknya. Nah, parabola ke bawah ya. Oke. Untuk yang terakhir tabel yang 4 ya. Nah, maka tabel grafiknya akan seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tabel grafiknya. Oke. Parabola ke bawah juga ternyata kalau min X kuadrat. Jadi kita sebenarnya kalau untuk bentuk grafiknya sendiri, bentuk grafiknya itu sendiri dilihat dari min X kuadratnya. Nah, jika digabungkan akan seperti ini jadi grafiknya ya. Keempat tabelnya. Oke, di sini ayo kita amati pada dua tabel pertama tentukan nilai Y yang paling kecil. Perhatikan hubungan antar nilai B dengan nilai Y yang paling kecil dari tiap tabel tersebut. Apa yang saudara dapatkan? Nah, dari dua tabel ini ya, kita bisa lihat ya. Nilai Y yang paling kecil terjadi saat min B per 2, yaitu untuk fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X, di mana nilai Y terkecil terjadi pada X min 1, yaitu Y sama dengan min 1 dan fungsi Y
sama dengan X kuadrat min 2X. Nilai Y terkecil terjadi pada X sama dengan 1, yaitu ketika Y sama dengan min 1. Oke ya, seperti itu ya. Kalian bisa mengeceknya di sini ya. Saat X-nya min 1, maka Y-nya juga min 1. Itu nilai terkecilnya ya. Jadi paling bawahnya. Dan untuk fungsi grafik Y sama dengan X kuadrat min 2X, nilai terkecilnya ada pada X-nya 1 ya, X-nya 1 dan Y-nya min 1 ya. Oke. Sekarang yang nilai Y paling besar terjadi pada saat nih, soalnya dulu. Pada dua tabel terakhir tentukan untuk pada dua tabel terakhir tentukan nilai Y yang paling besar. Perhatikan hubungan antara nilai B dengan nilai Y yang paling besar ya. Yang paling besar dari tiap tabel tersebut. Apa yang saudara dapatkan? Nilai Y yang paling besar ya. Nilai Y yang paling besar. Nilai Y yang paling besar itu yang 1 ya ternyata. Ya, nilainya yang 1. Nah, sebelah kiri juga yang 1 juga ya ternyata. Makanya nilai Y yang paling besar saat B per 2 yaitu fungsi Y sama dengan min X plus 2X. Nilai Y terbesar terjadi pada X sama dengan 1 yaitu Y sama dengan 1 dan fungsi Y sama dengan min X kuadrat min 2X. Nilai Y terbesar terjadi pada X sama dengan min 1 dan Y sama dengan 1. Oke, selanjutnya. Di sini F ulangi kegiatan ini dengan fungsi kuadrat Y sama dengan min X kuadrat plus X. Y sama dengan min X kuadrat min X. Selanjutnya, untuk titik yang paling atas, titik koordinat ini juga disebut dengan titik puncaknya. Nah, kalian bisa buat grafiknya ya. Sesuai yang pertama ini, kita akan buat yang min Y sama dengan min X kuadrat plus X. Kalian bisa membuat tabelnya seperti ini dan grafiknya seperti ini ya. Oke. Nah, jadi ada min 3,6, min 3,6 seperti ini. Ini min 3,6, setelah itu min 2,2 buat di sini titiknya. Terus min 1,0. Nah, min 1,0 itu X-nya yang min 1 ya, berarti di garis yang biru min 1,0 di pas titik Y-nya 0 ya. Oke, sekarang yang kedua, yang Y sama dengan min X kuadrat min X ya. Seperti ini. Nah, gambarnya juga sama seperti yang tadi ya. Parabola ke atas gambarnya. Nilai Y yang paling kecil untuk A lebih besar pada 0 dan Y paling besar untuk A kurang dari 0 dinamakan nilai optimum YP. Dan jika XP yang menyebabkan nilai Y optimum, maka XP YP dinamakan titik puncak atau titik optimum. Pembahasan mengenai nilai optimum ini akan dijelaskan lebih lanjut pada subbab selanjutnya ya. Nah, ayo kita simpulkan untuk Y sama dengan X kuadrat plus BX, maka nilai optimumnya adalah min B kuadrat per 4 dan Y sama dengan min X kuadrat plus BX, maka nilai optimumnya adalah B kuadrat per 4 seperti itu. Nah, sini ada ayo kita menanya, buatlah fungsi kuadrat yang berbentuk Y sama dengan X kuadrat plus BX dan tanyakan pada teman sebangkumu berapa nilai optimumnya. Misal fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 8X. Maka nilai optimumnya adalah A-nya min 1, B-nya 8. Maka
kita buat ya. Di sini X-nya positif, maka menggunakan yang min B kuadrat ya, min B. Jadi min B kuadrat sama dengan dibagi 4 sama dengan min 8 kuadrat per 4 ya. Sama dengan min 64 dibagi 4 sama dengan min 16. Bagaimana jika misalkan disininya X kuadrat plus 8. Nah, maka kalian menggunakan yang B kuadrat, hasilnya jadi 16 misalkan segitu. Optimumnya 16 ya. Oke, selanjutnya ini materi esensi hanya mengulang saja ya. Materi esensi ini sebenarnya mengulang saja. Yang ini juga mengulang. Nah, di sini ada nilai B pada grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Titik puncak dan sumbu simetri dibahas lebih lanjut pada subbab selanjutnya. Ini kalian bisa baca lagi karena ini hanya mengulang ya. Materi esensi ini sebenarnya rangkumannya sebenarnya. Nah, sini ada contohnya ya. Contoh grafik fungsi kuadrat. Berikut ini adalah grafik 5 fungsi kuadrat yang berbeda. Yang pertama, jika grafik yang berwarna hitam ini ya. Merupakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min X plus 2. Grafik Y sama dengan X kuadrat min X plus 2 memotong sumbu Y pada koordinat berapa? Di sini ya. 0,2 dan memiliki titik puncak minimumnya. Jadi puncak minimumnya ada di 2 ya. Grafik Y berwarna merah. Oke, berwarna merah. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat min 6X plus 2. Grafik Y sama dengan 2X min 6X plus 4 memotong sumbu Y pada koordinat berapa? 0,4 ya. Dan memiliki nilai puncak minimum. Seperti itu. Nih. Ya, 0,4 pada sumbu Y. Setelah itu, kita lihat lagi nomor 3, grafik yang berwarna biru ya, yang berwarna biru ini, yang parabola ke bawah ya. Fungsinya itu Y sama dengan min 2X kuadrat plus 8. Grafik Y min 2X kuadrat plus 8 memotong sumbu Y pada koordinat 0,8 ya, 0,8 bener ya, di 0,8. Dan memiliki titik puncak maksimum karena dia ke atas ya. Kalau ke bawah minimum, yang parabola ke atas itu kebalikannya ya, minimum. 4, grafik yang berwarna merah dengan garis putus-putus merupakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 7X plus 10. Yang ini ya, garis warna merah putus-putus. Memotong sumbu Y koordinatnya 0,10 di sini ya. Oke, dan memiliki titik minimum karena berada di bawah ya. Di bawahnya ini kira-kira 3, min 2 ya. Kira-kira seperti itu. Oke, yang 5 juga ada ya. Yang 5 ini memotong sumbu Y-nya di 0,-6 dan memiliki puncak maksimum. Berarti kita tulis jika parabola atas mempunyai nilai minimum. Nah, minim. Jika parabola bawah memiliki puncaknya yang maksimum, seperti itu ya. Maksimum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan 2.2 grafik fungsi kuadrat latihan 2.2 halaman 92 dan 93. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Bagi kalian yang suka membaca artikel, kalian bisa menuju ke website liquinout.blogspot.com. Oke, di sini ada, ayo kita tinjau ulang ya. 1. Mengapa fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C disyaratkan A
tidak sama dengan 0. Jelaskan alasanmu. Yang pertama, karena jika A sama dengan 0, maka Y sama dengan BX plus C ini bukan persamaan parabola, melainkan persamaan garis lurus ya. Oke, karena namanya juga kan fungsi kuadrat ya. Seperti itu. Kedua, terdapat dua fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dan gx sama dengan min fx sama dengan min ax kuadrat min bx min c. Apa yang kamu dapat simpulkan dari grafik fx dan gx? Nah, untuk nomor 2 adalah pencerminan di sumbu x. Fx dicerminkan seperti gx. Nah, seperti gambar ini ya. Jadi, ada kayak pencerminan seperti itu. Oke. Selanjutnya, untuk latihan 2.2 ya. Yang pertama, grafik fungsi kuadrat. 1. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. A, Y sama dengan 1/2 X kuadrat. Nah, kalau kalian lihat ya, ini untuk nomor soalnya ya. Jadi 1A ya, berarti di sini jawabannya nanti 1A. Seperti itu. Nah, jika X-nya min 2, kita misalkan dari min 2 sampai 2 aja ya. Kalau di buku itu dari min 3 sampai 3, karena kepanjangan, jadi kita menulisnya dari min 2 sampai 2 saja. Terus, kita akan substitusikan X ini ke dalam Y-nya. Nah, jika X-nya min 2, maka Y-nya ini 2 ya. Bagaimana caranya? Tinggalkan masukkan saja. Misalkan di sini kita coba X-nya min 2, maka tinggal dimasukkan ya. Karena ini setengah X kuadrat, maka X-nya kita ganti min 2 seperti itu. Jadi setengah dikalikan dengan min 2 pangkat 2 sama dengan 2 ya. Karena min 2 pangkat 2 ini 4. 4 dibagi dengan setengah, maka hasilnya 2 ya. 4 dikalikan dengan 1/2 ya. Selanjutnya, nah di sini maka titiknya min 2,2. Jika X-nya min 1, maka Y-nya setengah. Maka titiknya min 1,1/2. Sekarang X-nya 0, maka Y-nya 0. Maka 0,0. Jika X-nya 1, Y-nya itu setengah. Jadi, titiknya itu 1/2. Jika X-nya 2, maka Y-nya 2. Maka titiknya 2,2 ya. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah gambar grafiknya ya. Gambar grafiknya seperti ini. Nah, kalau kita hubungkan antara titik dengan titik, ini akan menjadi seperti parabola ya. Nah, ya kan parabola ke atas tapi melebar ya parabolanya seperti itu. Oke, selanjutnya ke yang B ya. Yang B, jika X-nya min 2, kita masukkan ke Y-nya 1/4 X kuadrat ya. Jadi tinggal diganti X-nya saja. Jadi 1/4 dikali min 2 kuadrat sama dengan 1. Nah, berarti maka titiknya berapa? Titiknya min 2,1. Nah, untuk kalian bisa cek juga ya. Misalkan min 4. Nah, sini min 2 pangkat 2 itu kan 4 ya. Oke, kita coret, maka sisanya 1 ya hasilnya. Seperti itu. Nah, lanjut lagi. Jika X-nya min 1, maka Y-nya 1/4. Jadi titiknya min 1,1/4. Jika X-nya 0, maka Y-nya 0 juga. Jadi 0,0. Dan untuk X-nya 1, maka Y-nya itu 1/4. Maka titiknya 1,1/4. Untuk X-nya 2, maka Y-nya 1. Jadi titiknya X 2,1. Gambarnya seperti ini ya. Untuk yang min 2,1 ya, yang ini ya titiknya. Terus setelah itu yang min 1,1/4. Min 1,1/4. Nah, ini kalian bisa gambar lebih detail lagi ya. Sebenarnya sini ada 1,1/4-nya. 1/4 itu 0,25, makanya berada di tengah ya. Seperti itu. Setelah itu 0,0, ya benar ya. Berarti kayak seperti parabola. Seperti ini ya. Kalau kalian hubungkan titik-titiknya seperti parabola. Parabolanya melebar ya. Jadi semakin mendekati 0, si A-nya ini ya. A-nya ya. Yang AX kuadrat ya. Akan melebar. Bagaimana jika 1/8? Maka tentunya akan melebar lagi parabolanya. Seperti itu.
Oke, selanjutnya yang C. Yang C ini Y-nya sama dengan min 1 per 2x kuadrat. Oke, kita coba lagi X-nya min 2. Maka Y-nya min 2 juga ya. Jadi titiknya min 2, min 2. Jika X-nya min 1, maka Y-nya min 1 per 2 atau 0,25 ya. Maaf, salah. Jadi 0,5 maksudnya. Min setengah, min 1 per 2 atau min 0,5. Untuk yang 0, maka Y-nya juga 0. Untuk titiknya 0,0. Untuk X-nya 1, maka Y-nya min 1 per 2 atau min 0,5. Maka titiknya 1, min 1 per 2 atau 1 min 0,5. Untuk X-nya 2, maka Y-nya min 2. Titiknya jadi 2, min 2. Gambarnya seperti apa? Gambarnya parabola ke bawah ya. Kalau min, parabolanya ke bawah. Kalau positif, maka parabolanya ke atas. Seperti itu. Nah, ini min 2,2. Min 2,2 ya, benar ya. Min 2,2 ya. Min 2-nya untuk yang ini X ya. Ini X, ini Y. Seperti itu, oke. Selanjutnya. Nah, ini yang D ya. Gambar yang D itu parabolanya seperti ini. Nah, ini nomor D juga ada kesalahan sepertinya. Masa sama kayak nomor C, maka kita ubah ya menjadi 1 per 4 min 1 per 4 X kuadrat. Jika X-nya min 2, maka Y-nya min 1. Untuk titiknya min 2,1. Benar ya, min 2,1. Oke, benar. Selanjutnya jika X-nya min 1, maka Y-nya min 1 per 4. Nah, ini juga benar ya, min 1 per 4. Min 1 per 4 ini jadi min 0,25. Berarti hampir berada di tengah, yang berada di tengah antara 0 dengan min 0,5. Setelah itu, jika X-nya 0, maka Y-nya 0. Untuk X-nya titiknya jadi 0,0. Jika X-nya 1, maka Y-nya min 1 per 4. Jadi titiknya 1, min 1 per 4. Jika X-nya 2, maka Y-nya min 1 ya. Jadi titiknya 2, min 1. Seperti itu. Selanjutnya yang nomor 2 ya. Nah, dari soal 1, apa yang kamu dapat simpulkan mengenai grafik Y sama dengan AX kuadrat dengan mutlak A kurang dari 1 dan A tidak sama dengan 0. Ini namanya mutlak ya, mutlak A. Jadi kalau ada garis 2 ini namanya mutlak. Mutlak itu kalau misalkan ada minus, misalkan ya, ini misalkan minus A, mutlak minus A. A-nya berapa walaupun dia minus, maka hasilnya minus. Berarti kalau misalkan mutlak 1 ya, mutlak 1, maka hasilnya juga 1. Kalau dia mutlak 1 juga, maka hasilnya dengan 1. Jadi baik positif atau negatif, maka itu akan menghasilkan bilangan yang positif seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, dari soal 1, apa yang kamu dapat simpulkan mengenai grafik Y sama dengan AX kuadrat dengan mutlak A. Nah, ini gambar yang pertama ya. Ini gambar yang kedua. 1A, 1B, 1C, dan 1D. Seperti tadi ya. Jika semakin mendekati 0 si A-nya, maka parabolanya akan semakin melebar atau landai. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk si A, ini B, ini C, ini D. Lihat ya, semakin mendekati 0, maka akan semakin lebar. Seperti itu. Selanjutnya, yang 3, gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Oke, yang pertama ada yang A ya. Y sama dengan X kuadrat plus 3X plus 2. Jika X-nya min 2, maka Y-nya 0. Nah, kalau kalian bingung misalkan ya, ini kita masukkan min 2 ya, X ini kita ganti min 2. Min 2 pangkat 2 itu 4, ditambah 3 dikali min 2. Nah, berarti min 6, ditambah 2 ya.
4. Nah, positif dikali negatif itu hasilnya negatif, maka plus 2 seperti ini ya. Min 4 dikurang 6, min 2 ditambah 2, berarti hasilnya 0 seperti itu ya. Oke, sudah bisa kan ya? Selanjutnya untuk titiknya jadi min 2,0. Jika X-nya min 1, maka Y-nya 0 juga. Maka titiknya min 1,0. Jika X-nya 0, maka Y-nya 2. Titiknya 0,2. Jika X-nya 1, maka Y-nya 6. Jadi titiknya 1,6. Jika X-nya 2, maka Y-nya 12. Jadi titiknya 2,12. Gambarnya seperti video berikut. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menggunakan dari website geogebra.org/kalkulator ya. Nah, ini adalah untuk menggambar grafik fungsinya ya. Jadi pertama-tama kita awalnya kan seperti ini misalkan ya. Kalau kalian belum ngerti kok seperti ini, kita pencet kalkulator ini ya. Kalkulator, setelah itu kita klik ini. Oke, kita masukkan soalnya untuk yang 3A kan X kuadrat. Nah, cara nulis X kuadratnya itu kalian pencet shift terus angka 6. Oke. Seperti itu. Terus plus 3 X plus 2 ya. Nah, pertama-tama kalian lihat dulu di yang sebelah kiri tabelnya ya. Apakah sama? Min 1 sama 0. Ini min 2 sama 0. Nah, di sini juga nantinya kalian akan ketemu ya. 1 sama 6. Nah, di sini nih. Nah, di sini ntar ada 1 sama 6. Setelah itu juga sama dengan 2 sama 12 di sini ya. Jadinya akan ketemu juga titiknya. Nah, kalau setelah sama berarti kalian bisa membuat gambarnya seperti ini. Ini terlalu gede ya. Seperti ini juga nggak apa-apa. Nah, seperti ini, oke? Nah, 3B ini kan Y sama dengan X kuadrat min 3X plus 2. Jika X-nya min 2, maka Y-nya itu 12. Maka titiknya min 2,12. Untuk X-nya min 1, maka Y-nya 5. Jadinya titiknya min 1,5. Jika X-nya 0, maka Y-nya 2. Jadi titiknya 0,2. Jika X-nya 1, maka Y-nya 0. Untuk titiknya min 1,0. Jika X-nya 2, maka Y-nya 0. Jadi titiknya 2,0. Nah, gambarnya juga pada seperti penjelasan gambarnya seperti pada video berikut ya. Nah, di sini kita akan menggunakan GeoGebra. Nah, bagi kalian yang belum melihat ya, bagaimana caranya menggunakan GeoGebra ini, kalian bisa ke untuk nomor yang 3A ya, cara penggunaannya. Dan di sini kita udah dapat ya, gambarnya seperti ini. Kan ada min 2 sama 12. Min 2 sama 12. Nah, berarti di sini ya titiknya ketemunya di sini. Setelah itu min 1 sama 5. Min 1 sama 6 ya, bukan sama 5, sama 6, maaf. Di sini ya. Berarti benar ya. Setelah itu kita cek lagi nih yang 0 sama 2. Nah, 0 sama 2 juga di sini. Berarti benar ya. Oke, selanjutnya yang 1 sama 0. 1 sama 0 seperti ini. Benar ya. Setelah itu 2 sama 0. Nah, seperti ini. Ini yang di bawah ini adalah namanya titik ekstremumnya, seperti itu. Oke, untuk yang C. Untuk yang C ini Y-nya sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Jika X-nya min 2, maka Y-nya 0. Jadi titiknya min 2,0. Jika X-nya min 1, maka Y-nya 2. Jadi titiknya min 1,2. Jika X-nya 0, maka Y-nya 6. Maka titiknya 0,6. Jika X-nya 1, maka Y-nya 12. Titiknya jadi 1,12. Jika X-nya 2, maka titiknya 20. Jadi 2,20 ya. Gambarnya seperti berikut. Nah, benar ya. Di sini kita lihat lagi ya. Misalkan min 2,0. Nah, min 2,0 ya. X-nya 2, min 2 ya. X-nya 2, min 2, dan Y-nya 0. Maka berada di sini ya. Selanjutnya, min 1,2. Min 1,2. Nah, berarti berada di sini ya. Benar ya, min 1,2. Nah, seperti ini. Berarti benar ya. Selanjutnya,
0,6, 0,6. Nah, berarti di sini ya, benar ya. Selanjutnya kita cek lagi 1,12. Nah, 1,12 berarti benar nih. 1,12 benar ya. Oke, seperti itu. 2,20 berarti ke atas banget ya. Karena ke atas banget, jadi kita tidak muat gambarnya, maka seperti ini. Kalian bisa membuat gambarnya lebih bagus lagi ya. Oke, selanjutnya yang 3D. Yang 3D min 2. Y-nya ini kan X kuadrat min 5X plus 6, maka Y-nya sama dengan 20, jadi titiknya min 2,20. Jika X-nya min 1, maka Y-nya 12, maka titiknya min 1,12. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 6. Jadi titiknya 0,6. Jika X-nya 1, maka Y-nya 3. Jadi titiknya 1,3 ya. Ini ada kesalahan ya. Oke, selanjutnya 2. Jika X-nya 2, maka Y-nya 0 ya. Maka titiknya 2,0. Nah, ini kita cek lagi ya untuk 1 kuadrat 1 dikurang 5 tambah 6. 1 min 5 berarti min 4 ya. Min 4 tambah 6 berarti di sini 2. Nah. Oke. Berarti yang ini yang benar ya. 1,2. Nah, seperti itu. Maka kita lihat gambarnya ya. Min 2,20 itu ke atas banget ya. Setelah itu min 1 ke 12. Min 1 ke 12. Ah, benar ya berarti titiknya ini ya. Pas. Setelah itu min 1 itu min 1 12 udah 0,6. 0,6. Nah, sama juga ya udah. Min 1,2. Min 1 1,2. 1,2. Nah, di sini ya. Benar ya titiknya. Yaitu 2,0. Nah, benar juga sini. Kalian bisa mencobanya lagi, nanti akan ketemu 2,0 yang ini ya. Setelah itu 3,0 juga ketemu. Ekstrim juga ntar nanti ketemu seperti itu. Oke, selanjutnya yang nomor 4. Dari soal 3, apa yang kamu dapat simpulkan mengenai perbandingan grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan Y sama dengan AX kuadrat min BX plus C. Perbedaan Y sama dengan AX kuadrat plus BX dengan Y sama dengan AX kuadrat min BX plus C adalah karena fungsi kedua, yang kedua koefisien B-nya negatif, maka akan berpengaruh ke XP atau sumbu simetrinya. XP pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat min BX plus C bernilai positif, sementara XP pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C bernilai negatif, karena rumusnya dari XP adalah min B per 2A, seperti itu ya. Nah, ini juga ada di pembahasan materi, kalian bisa menuju ke video pembahasan materinya. Nah, ini adalah gambarnya ya. Jadi yang oranye ya, garis berwarna oranye melambangkan fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sedangkan garis berwarna hijau melambangkan fungsi Y sama dengan AX kuadrat min BX plus C ya. Grafik Y sama dengan AX kuadrat min BX plus C merupakan pencerminan terhadap sumbu X grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX. Nah, ini adalah jawaban yang benar. Oke. Selanjutnya 5. Gambarkan grafik fungsi kuadrat berikut. Yang A, Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 2. Oke. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita hanya mensubstitusikan si X-nya saja. Oke, kita misalkan lagi ya, min 2, maka Y-nya min 2, titiknya jadi min 2,2. Jika X-nya min 1, maka Y-nya min 1, maka titiknya min 1, min 1. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 2. Jika X-nya min 1, jika X-nya 1 ya, Y-nya sama dengan 7. Jika X-nya 2, maka Y-nya 14, jadi 2,14. Gambarnya seperti berikut ya. Kalian bisa mengeceknya sendiri, seperti nomor 3 tadi ya, cara mengeceknya. Oke, selanjutnya yang B.
Yang B, kalian lihat ya ini 5B, maka ntar kalian terus jawabannya 5B. X-nya min 2, maka Y-nya min 5. Maka titiknya min 2, min 5. Jika X-nya min 1, maka Y-nya 0. X-nya min 1,0. Jika X-nya 0, maka Y-nya 3. Maka titiknya 0,3. Jika X-nya 1, maka Y-nya 4. Maka titiknya 1,4. Jika X-nya 2, maka Y-nya 3. Maka titiknya 2,3. Nah, ini adalah bentuk gambarnya. Kalian bisa mengeceknya ya. Di sini ada 0,3, benar ya. Setelah itu min 1,0. Nah, ini juga benar ya. Min 1,0. 0,3. Nah, benar ya. 0,3. 1,4. 1,4. Benar ya. Oke, seperti itu jadinya ya. Selanjutnya 5C. Itu 5C itu Y-nya sama dengan X kuadrat min 5X plus 5. Jika X-nya min 2, maka Y-nya 19. Maka titiknya min 2,19. Jika X-nya min 1, maka Y-nya 11. Jadi titiknya min 1,11. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 5. Titiknya jadi 0,5. Jika X-nya 1, maka Y-nya 1. Maka titiknya 1,1. Jika X-nya 2, maka Y-nya min 1. Titiknya berapa? 2, min 1. Dan ini gambarnya ya. Oke, kita cek lagi. Min 2,19. Min 2-nya, oh berarti ntar nanti ke atas banget nih ya. Selanjutnya min 1,11. Min 1,11. Nah, di sini ya sebenarnya. Berarti benar ya titiknya. Oke. Selanjutnya 0,5. X-nya 0, Y-nya 5. Berarti di sini ya, benar ya. Setelah itu 1,1. 1,1. Nah, di sini ya. Benar ya. Oke, nanti benar. Selanjutnya 2, min 1. 2 ya di sini ya, min 1. Nah, ini benar ya. Oke. Selanjutnya yang D, min 2, maka min Y-nya min 11. Maka titiknya min 2, min 11. Jika X-nya min 1, maka Y-nya min 1. Jadi titiknya min 1, min 1. Jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 5. Jadi titiknya 0,5. Jika X-nya 1, maka Y-nya 7. Jadi titiknya 1,7. Jika X-nya 2, maka Y-nya 5. Jadi titiknya 2,5. Nah, gambarnya seperti ini ya. Kalian bisa mengecek lagi. Oke, selanjutnya. Dari soal nomor 5, tentukan titik puncak tiap grafik. Tentukan pula hubungan titik puncak grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C dengan nilai min B per 2A. Nah, untuk yang A, titik puncaknya itu adalah XP per min B per 2A ya. Kalau dia positif, maka min B ya. Jadi min 4 per 2 sama dengan min 2A. Nah, kalau kalian belum lebih jelas lagi seperti ini. Min B per 2A sama dengan min 4 per 2. Maka hasilnya min 2 ya. Saat X min 2, maka Y sama dengan min 2. Maka YP-nya min 2 juga. Koordinat titik puncak min 2, min 2. Gambar dapat dilihat ya. Seperti ini. Selanjutnya, yang B. Kita hapus terlebih dahulu ya. Untuk Y sama dengan min X kuadrat plus BX plus 3, maka titik puncaknya itu min B per 2A sama dengan min 2 per min 2 sama dengan 1. Saat X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 4. Maka YP sama dengan min 4. Koordinat titik puncaknya jadi 1,4 ya. Gambar koordinat dapat dilihat ya, seperti ini. Oke, selanjutnya. Nah, kalau kalian misalkan
Bingung ya? Bingung dari kok Y-nya 4 sih, kok di sini Y-nya min 2. Oke. Kalian masukkan XP ini ya, misalkan Y sama dengan, ini kan karena udah dapat X-nya ya, maka kita buat sini min 1 kuadrat ya, plus 2 dikali 1 ditambah 3. 1 kuadrat 1. 1 positif dikali negatif, maka negatif 1 plus 2 dikali 1, 2 ya, ditambah 3. Jadi, min 1 ditambah 2, 1 ditambah 3, 4. Seperti itu. Sama seperti ini juga ya. Kalau kalian mau buat lagi di sebelah sini ya. Oke, di sebelah sini, misalkan ininya X-nya udah dapat nih, min 2. Karena soalnya X kuadrat plus 4X, kita tulis dulu ya. X kuadrat plus 4X plus 2. X-nya berapa? X-nya itu min 2 ya. Oke, maka min 2 kuadrat ditambah 4 dikali min 2 ditambah 2. Min 2 kuadrat berarti 4 ditambah min 8. Karena 4 dikali min 2 ya, ditambah 2. Oke, 4 tambah 2, 6 ya, ditambah min 8. Min ketemu plus, berarti hasilnya negatif ya. Maka 6 dikurang 8 itu sama dengan min 2. Benar ya, Y-nya min 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Yang C, Y sama dengan Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 2. Untuk titik puncaknya, min B per 2A sama dengan Y per 2 sama dengan 2,5. Saat X-nya 2,5, maka Y-nya min 1,25. Maka YP-nya min 1,25 ya. Koordinat titik puncaknya 2,5, maka koma min 125. Seperti itu. Gambar dapat dilihat ya, seperti ini. Nah, jika kalian masih bingung juga mencari YP itu dari mana, kalau kita tadi udah nemu Y-nya ya, caranya gimana? Sekarang kita cari YP-nya seperti apa. Nah, untuk YP-nya ini kan kalau misalkan XP aja min B per 2A, maka untuk YP ya, YP sama dengan D per min 4A. D-nya ini apa sih? D-nya jadi YP sama dengan D-nya ini adalah B kuadrat min 4AC per min 4A ya. Oke, kita tes ya. Kita tes. B-nya berapa? B-nya min 5, berarti min 5 kuadrat ya. Min 4. A-nya berapa? 1. C-nya 5 ya. C-nya 5. Seperti ini. Min 4 dikali berapa A-nya? A-nya 1 ya. Maka min 5 dikuadratkan berarti 25 dikurang 4 dikali 1, 4 ya, dikali dengan 5, berarti 4 dikali 5, 20. Seperti ini. Per min 4 ya, karena min 4 dikali 1 min 4 ya. Maka 25 dikurang 20, maka hasilnya 5 per min 4. Nah, 5 per min 4 ini berapa? Karena positif ketemu negatif, maka hasilnya harus negatif. Nah, jadi 5 per 4 ini adalah 1,25. Seperti itu mencari YP-nya. Oke. Selanjutnya, ini kita hapus terlebih dahulu ya. Nah, untuk yang C juga sama. Untuk titik puncak
XP-nya sama dengan min B per 2A, maka sama dengan min 4 per min 4 sama dengan 1. Saat X-nya 1, maka Y-nya sama dengan 7. Maka YP-nya sama dengan 7. Koordinat titik puncak 1,7, maka gambarnya seperti ini ya, 1,7. Nah, ini kita udah dijelasin caranya, nanti kalian bisa mencobanya sendiri ya. Dan ini juga udah, dan ini juga udah. Oke, selanjutnya, titik puncak terjadi pada saat X sama dengan min B per 2A, seperti itu ya. Oke, nomor 7, apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu X? Jelaskan alasanmu. Untuk pembahasannya, mungkin. Karena dari suatu grafik fungsi kuadrat yang memotong sumbu X, kita dapat menggesernya ke atas atau ke bawahnya. Untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat yang tidak memotong sumbu X. Contohnya, Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau kalian melihat ya, di pembahasan materi sebelumnya, maka ini sudah terlihat gambarnya seperti apa. Memotong sumbu X. Tapi untuk Y sama dengan X kuadrat plus 4 tidak memotong sumbu X. Kalian juga bisa lihat ya. Untuk soal yang ini ada di pembahasan materinya. Oke. Selanjutnya, nomor 8. Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu Y? Jelaskan alasanmu. Pembahasannya tidak. Karena grafik fungsi kuadrat fx pasti memotong sumbu Y. Pada saat X-nya sama dengan 0 diperoleh fungsi 0-nya itu sama dengan konstanta, sehingga memotong sumbu Y pada koordinat 0, C ya. Ini fx-nya misalkan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi kalau kalian masukkan 0, maka hasilnya konstanta. Misalnya fx-nya ini kita buat ya. Ini kita buat 3x kuadrat ditambah 5x ya misalnya, plus 3 deh misalkan. Oke, kita anggap seperti itu. Maka jika fx-nya kita buat 0 ya, maka 3 dikali 0 kuadrat ditambah 5 dikali 0 ditambah 3, maka f0-nya itu 0 ya, karena 0 kuadrat itu 0 dikali dengan 3, maka hasilnya 0. Nah, 5 dikali 0 juga 0 ya, berarti tinggal plus 3, seperti ini. Maka F0 sama dengan 0 tambah 0, 0 tambah 3, 3. Jadi, tetap ya, berarti konstanta, benar. Jika kalian buat seperti apapun, maka hasilnya konstanta, baik itu ntar konstantanya 7, min 9, min 8, atau 1, itu tetap konstanta, oke? Seperti itu. 9. Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X pada 3 titik koordinat berbeda? Jelaskan alasanmu. Oke, pembahasannya tidak. Karena fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c memiliki akar-akar maksimal sebanyak 2. Sehingga grafiknya memotong sumbu X maksimal sebanyak 2 kali. 10. Apakah mungkin grafik fungsi kuadrat memotong sumbu Y pada 2 titik koordinat berbeda? Jelaskan alasanmu. Tidak ya. Cukup jelas dari jawaban soal nomor 8 bahwa nilai F0 adalah tunggal. Maksudnya tunggal apa? Dia tidak 2 ya, misalkan gini. Kan 0, C. Nah, itu nggak bakal mungkin 0, C, koma lagi nggak bakal mungkin. Jadi 0,2 doang, seperti ini. Jadi jawaban ini adalah tunggal, seperti itu, oke? Nah, ini udah terakhir ya, nomor 10. Sebelum mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian telah pelajari dapat bermanfaat. Doa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.